Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimida'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairu muqtadi wa badu falam bi wujubil marifah in wajibil lillahi isrina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadimun alimun bi kulli syai sami'un basiru wal mutalimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sampun basor hayatun ilmu kalamun istamar wajahilun bifadlihi wa adlihi kakulli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawin fatona bisidki wa tablighi wa amana wa jahidun fi haqqihim min aradib min ghairi nafsin faqafin fil maradib ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu kulli wajibi fafali khamsina bi hukmin wajibi khamsatin wa isrina wajib kulla muqarrafin fahaqil wazanim kum adamun idris nurul nurumah salli wa ibrahimu kullu mutabah lutu wa ismailu ishaqul kaza yaqubu yusufu wa ayyubu tada su'aibu harunu wa musa wal yasa dzulkifli daudu sulaiman mutaba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa taha khatimun nabiya alaihi salatu wassalamu wa alaihi madamatil ayamu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayo pelan-pelan, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min hamlihi shahran ala mashhuril aqwalil marwiyah توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Terus. Walamma tamma, dan ketika sempurna, min hamlihi, dari kandungannya Nabi, Ya. apa syahroni, 2 bulan, Ya. ala masyhuril aqwali, atas masyhurnya pendapat-pendapat,
al-marwiyah yang diriwayatkan. Al-marwiyati yang Asalnya kan diriwayatkan. al-marwiyati karena wakof al-marwiyah itu kan. Yo. Tuwfiya diwafatkan bil Madinati. Nah, berarti kan ini mau kamu saya tulis. Lu kalau harus ingat dan gegabah tuwfiya. Sehatnya memang sehat majhul. Ya kan? Akan tuwfiya. Dengerin Usima, jangan meleng, fokus kalau ngaji. Namun cara kalian membaca, kan kalau mabni majhul kan diwafatkan, ngerti? Tapi ini maknanya tuwfiya sama dengan tawaffa. Ini khusus ada beberapa lafaz dalam bahasa Arab yang bentuk kalimatnya mabni majhul, tapi cara mengartikannya tetap tawaffa, berarti mabni maklum. Nah, tulisannya tuwfiya, tapi mengartikannya wafat. Lo ngerti? Tuwfiya bimana tawaffa, wafat, meninggal. Nah, itu penjelasannya ada dalam kitabnya kiai saya Al-Mifan. Jadi kiai saya itu ngarang kitab syair namanya Al-Mifan. Nah, salah satunya itu tuwfiya itu mabni majhul tapi maknanya tawaffa, mabni maklum. Jadi walaupun tulisannya tuwfiya memaknainya tawaffa, maknanya wafat. Tuwfiya wafat bil Madinatil Munawwarati, siapa? Abuhu. Oke, lanjut. Loh, itu kaidah keren itu. Gitu loh. Tuwfiya wafat bil Madinatil Munawwarati Di dalam. Itu walaupun bi maknanya fi. Oh. Dalam kota Al-Munawwarati yang Ya, itu kota Madinah. Gitu loh. Siapa abuhu, siapa bapaknya. Lu artinya yang benar, fil Madinah, di dalam Madinah, maksudnya kota Madinah. Gitu loh. Bil Madinati, di dalam kota Madinah. Nah, waktu itu kan belum menjadi Madinah, masih Yasrib. Ngerti kan? Nama asalnya Madinah itu kan Yasrib. Ayo. Al-Munawwarati yang bercahaya. Yang dipenuhi cahaya, yaitu cahayanya Nabi. Al-Munawwarati yang dipenuhi cahaya. Wafat siapa abuhu, siapa bapaknya Nabi. Abdullahi, yaitu Said Abdullah. Wakana, dan ada siapa Said Abdullah. Qadistaza, itu betul-betul melewati, berjalan gamangannya, menuju, pergi gamangannya lah. Pergi bi akhwalihi, dengan paman-pamannya Said Abdullah. Nih, Lar, saya tulis dulu. Tolong perhatikan. Ini juga sebenarnya udah biasa. Men kalau kalian kan, nih, paman sama bibi dalam bahasa Arab itu ada beda. Oh, ngerti? Paman kalau dari jalur bapak itu namanya amun. Kalau per bibi ammatun. Oh gitu loh. Paman atau bibi, tapi ini dari jalur bapak. Normalnya begitu. Ngerti? Nyambung nggak? Kalau dari jalur ibu itu kholun, atau kalau perempuan kholatun. Ini kholun, ini maknanya sama. Ini juga sama.
Cuman ini dari jalur abun, dari jalur bapak. Kalau kholatun dari jalur umun. Nih kalian ini kan punya paman, Pak D, bapak besar dah kalau orang Betawi mah, ya kan? Kalau bahasa Jawanya Pak Le. Kalau dari jalur bapak, bahasa Arabnya amun. Kalau bibi amatun. Nyambung. Nah, kalian kan punya emak, ya kan? Saudaranya emak, baik itu abangnya emak ataupun adiknya emak, itu namanya kholun kalau laki-laki, kalau perempuan kholatun. Nyambung nggak? Mohon lebih lengkap bahasa Arab. Ngerti kan? Oke, lanjut. Bani Adiyin yaitu Bani Adi, Ya, minat Ta'ifati, nyatanya dari kelompok An-Najariyah. maksudnya Ta'ifah, saranya ai al-qabilati, tegasnya maksudnya Ta'ifah ai al-qabilah, dari qabilah An-Najariyati yang bangsa Najar. Kalau saranya ai al-mansubati ila Taimin An-Najar. Ayo. Ta'ifati nyatanya dari kabilah An-Najariyah yang bangsa Najar. Ya. Wa makasa dan tinggal, Ya, menetap gampangannya ya. Siapa Abu pas sakit tadi? siapa Said Abdullah fihim di dalam Bani Adi. Bani Adi, Qabilah Bani Adi. Qabilah Bani Kan Adi. jama. syahron dalam sebulan, Ya. sakiman hale keadaan sakit. Ah, sakimun ya. Kalau sakomun itu masdar. Nah, orang yang sakit. Nah, ini tolong perhatikan. Sakit itu kan kalian taunya maridun atau masdarnya marodun. Ya kan? Nah, sinonimnya atau persamaan daripada maridun itu adalah sakimun atau kalau masdarnya sakomun. Sakomun pakai sin. Ngerti kan? Nah, itu sakiman. Ayo. Yu'anuna yang menderita, Ya, gampangnya begitulah. siapa Bani Bani Adi. Bani Adi sukmahu, Yu'anuna tuh ayastahilu. Yu'anuna yang direpotkan siapa Bani Adi. Sukmahu. Ayo. Yu'anuna yang direpotkan siapa Bani Adi sukmahu Dengan sakitnya. dengan sakitnya Said Abdullah, wasyaqwa dan keluhannya Said Abdullah. Saka yasku. Shikayatan sakwah itu mengadu sakit dulu, mengeluh gampangnya. Maksudnya orang sakit itu kan merintih, ya kan? Ya, sakit gigi juga sama. Aduh, mengadu itulah. Wasakwa itu merintih gampangnya. Yo, ngerti kan? Maksudnya begini. Walamma tamma min hamli syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Dua dulu dah. Nah, kalian baca rawi kudu paham artinya. Ketika kandungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perut ibunya mencapai umur 2 bulan, menurut masyhuril aqwal yang diriwayatkan, tuwfiya bil madinati al munawwarati abu. Udah normal? Udah. Tapi ini udah normal. Oh ya udah, terserah lu dah. Atas normal. Lucu ini. Ah, tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Bapaknya baginda Nabi yaitu Sayyid Abdullah wafat. Nah, tadi udah saya jelaskan tuwfiya redaksinya mabni masyhur.
namun cara mengartikannya tetap mabni maklum. Masih merah ya, Kong? Nah, udah 4. Oke. Ya udah normal berarti. Ini trouble dari tadi pagi. Nah, kenapa kok sampai beliau meninggal? Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyim minat ta'ifatin najjariyah. Jadi laguin, kalian kok harus normal, bacanya pun lancar. Erwin mana Erwin nih? Belajar yang benar, ya kan? Tuh, wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyim minat ta'ifatin najjariyah. Wa makasa fihim syahra saqiman yu'anuna suqmahu wa syakwa. Diartikan, dilakukan. Jangan baca rawi aja, waduh. Nah, apa maksudnya? Wa kana qad istaja bi akhwalihi. Bapaknya baginda Nabi yaitu Sayyid Abdullah menuju ke tempat saudara laki-lakinya dari Bani Adi, kelompok atau kabilah Najjar. Sakit, begitu berkunjung sakit, begitu sakit, wa maka safihim syahron. Sayyid Abdullah diam di sana di kota Madinah dalam waktu sebulan, tapi sakiman, dalam keadaan sakit. Yu'anuna suqmahu wa syakwa, yang mana ketika abahnya baginda Nabi yaitu Sayyid Abdullah sakit, Bani Adi tadi dari suku Najjar semuanya merasa repot, dalam arti ngurusi, jadi merepotkan diri semua, namanya punya saudara sakit, wasakuah, dan saudara-saudara dari Bani Adi tadi menemukan Sayyid Abdullah ya merintih, maksudnya mengadu karena sakit. Yaitu dalam sarannya ada mengatakan umurnya beliau itu yang atas tadi loh, wa umruhu khamsun wa isruna sanatan. Ada yang mengatakan masih muda sekali ayahanda Nabi ketika meninggal. Ada yang mengatakan umur 25, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Loh, gitu loh. Itu dalam sarahnya juga yang atas itu. Wa ummuhu wa dzakara Muhammadun Saman Hudi kalau di sini kita. Annahu mata wa ummuhu hubla. Bapaknya, abahnya baginda Nabi meninggal, sementara ibunya baginda Nabi yaitu Siti Aminah hubla. Hubla itu perempuan yang hamil. Itu maksudnya. Terus walamma tamma dibaca dulu. Walamma tamma hamluhu 'ala ar-rajih 9 ashhurin qamariyah. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajih 9 ashhurin qamariyah wa ana lizamani ayyanzaliya anhu salat. Ayyanzaliya. Masa enggak apa lu? Wa ana lizamani ayyanzaliya anhu salat. Hadara ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal habiratil qudsiyah. Tanggung. Wa khadhahal makhadhu fa waladathu sallallahu alaihi. Ayo. Wa akhadahal makhadhu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatalalau sana. Sallallahu alaihi. Begitu kan? Ayo. Walamma tamma, dan ketika sempurna, min hamdihi, dari kandungannya Nabi, ala rojihi, atas pendapat yang lebih kuat, 9 asyurin, yaitu apa yang tamma fa'ilnya walamma tamma tadi?
Apa tis'atu asyurin, apa 9 bulan Komariah. Tis'atu asyurin komariyatin, yang bangsa Komariah, bukan Samsiyah, gitu loh. Wa ana, dan datang di zamani. Wa ana ay koruba, dekat. Sarahnya lo kalau baca fil madhi ini. Wa ana, dan dekat di zamani, terhadap zaman. Ya. Apa ayyan jalia? Ayyan jalia ayat haba. Apa bahwasanya pergi, anhu, hilang anhu dari zaman, apa sodahu, soda, kehausan, atau suhu, sodahu kehausan. Ya maksudnya bukan kehausan, maknanya azhu atas, memang benar kehausan. Gampangannya musim keringnya zaman. Itu kalau di dalam syarah, wa fi hadza tasbihu zaman bil atsan fi dha'fihi bi fuqdaniddin as-sahih. Ketika baginda Nabi mau lahir itu adalah pada musim kemarau, gitu loh maksudnya. Musim kemarau kan musim orang pada sedang kehausan, maka pentingnya syarah itu di situ. Ayo. Hadoro hadir. Ketika lama tamma, jawabnya lama, hadoro maka hadir, gitu loh. Lah begini order maju mau ngapain? Emang lu bisa baca begini? Hadoro maka hadir ummahu, pada ibunya Nabi. Ini kalian kalau baca rawi yang benar. Itu saya sering dengar hadoro ummuhu, hadoro ummahu. Nanti failnya Asiyatu wa Maryamu. Ayo. Ummahu, pada ibunya Nabi, lailatul maulidihi, pada malam dalam, bukan pada, maf'ul fa'il dzaraf itu. Dalam malam kelahirannya Nabi. Siapa Asyatu? Siapa Sayyidah Asia? Siapa Sayyidah Asia? Wa Maryamu, dan Sayyidah Maryam. Asia itu siapa sananya? Asia itu isinya Fir'aun lah. Kumaha tuh. Kalau dalam syarahnya Asia itu bintu Mazahim al-Israiliyah, wahia bintu Ammi Musa. Asia itu putri pamannya Nabi Musa yang akhirnya dipersunting oleh Fir'aun. Ngerti kan? Nah, itulah yang merawat Nabi Musa ketika dibuang di laut. Ingat ya, tabut itu. Tabut. Ngerti tabut kan kalian? Peti yang dibuang di Sungai Nil yang ditemukan sama keluarganya Fir'aun. Padahal ketika itu udah ntar kemana-mana dah. Ayo. Ini suatin, di dalam sekelompok wanita. Minal hadirati, maksudnya wanita-wanita itu bidadari. Ayo. Minal hadirati, itu dari hadirat. Hadiroh. Nih kalian harus teliti. Ini ntar dihapus ya. Kelar ini bukan dihapus lu. Maknanya berarti kan jangan gegabah. Tuh hadiroh. Ini maknanya kalau bahasa Indonesianya hadirat. Ngerti kan? Kalau hadiroh perempuan yang hadir itu pakai bot. Hadiratun. Ngerti gak? Maka harus dibedain antara baca bo dengan baca bot. Ngerti kan? Kan beda do sama dot. Rin dengan kho. Jangan kayak pakai ghairil ma'du ma'du. Loh iya kan? Loh ini penting makhraj. Karena tanpa makhraj yang benar, makna pun akan salah. Di sana tuh.
minal hadirati dari Hadirat, hadirat al-qudsiyah yang ngerti hadirat gak? suci. Kalau bahasa Jawanya pangerso, kalau bahasa Sundanya pangersa. Minal hadiratil qudsiyati, dari pangersa Gusti Allah yang suci, yaitu surga. Sarahnya al-qudsiyah ay al-mutahharah, yang disucikan minal adhari, minal akdari. Akdar itu zamannya kadrun. Kadrun bukan kadal gurun. Yang lagi rame, kadrun itu keruh. Lu ngerti, emang lu ngerti kadrun kadal gurun? Lu ketawa ono si Rehan. Ini lagi rame kadrun kadal gurun. Lu ya kan? Nah, maksudnya kadrun itu adalah kotoran-kotoran, daki-daki, itu kadrun. Ayo. Wa khudha, dan merasakan siapa Aminah, Sayyidah Aminah. Bukan. Wa akhadha al-makhodu. Failnya makhodu. Wa akhadha, dan menimpa, mengenai, yaitu merasakan pada Sayyidah Aminah apa al-makhodu. Sarahnya perhatikan. Makanya pentingnya kalian, saya belikan kitab sarah itu untuk memahami lafaz makhodu bi fathil mimi wa kasriha. Boleh makhod, boleh mikhod. Apa maknanya? Ai waja'ul wiladati, tegasnya sakit sebab melahirkan. Ai takharrukul walad fi batniha lil khuruj. Jadi wa akhadhal makhodu, Sayyidah Aminah sudah merasakan rasa sakit karena mau bayi yang dikandung mau lahir, itu maksudnya wa akhadhal makhodu. Nyambung nggak? Paham nggak tuh maksud tuh? Jangan manggut-manggut aja, kalau disuruh baca aja saya bergelem loh. Ayo. Wa khudha, dan merasakan pada Sayyidah Aminah apa al-makhadu, rasa sakit. Wawaladat, maka melahirkan siapa Sayyidah Aminah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuron, pada cahaya. Nuron, hale bercahaya. Nah, Nabi ketika itu kan sarahnya ada, maka lu baca sarah. Hala kaunihi nuron. Nah, kalimat hala kaunihi nuron itu menjadi indikator nuron itu targetnya sebagai hal. Nah, ketika Sayyidatina Aisyah Aminah melahirkan baginda Nabi yang dalam proses kelahirannya nuron, hale bercahaya, diperhatikan, ya kan? Jadi Nabi udah lahir aja, menjelang lahirnya aja itu langsung nuron, bercahaya. Ya talak lau, ayo. Talak la ya talak lau, tafa lala ya tafa lalu, jangan keder, ayo. Ya talak lau, yang berkilauan. Iya. Apa sana cahaya. Sanahu ay dauhu. Apa cahayanya baginda Nabi. Apa sanahu, apa cahayanya baginda Nabi. Udah, sekarang coba kalian baca, Munziri baca dari awal. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah sampai nurayya talak la usana. Nanti baru Fakih baca ulang. Ini diulang aja, walamma tamma. Maksud saya biar kalian mateng bener baca rawi, paham. Ngerti? Jangan baca rawi nggak ngomong karena nggak paham. Ini membaca sejarah kelahirannya baginda Nabi, yang berikutnya belajar akhlaknya Nabi, proses perjalanannya Nabi. Ayo. Walamma tamma min hamli syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah. Ayo. Walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله
وكان قد اجتاز بأقواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله على الراجي تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا sallallahu ya. Nah besok kalau perlu kalian punya rawi apa enggak? Beli rawi. Kan nanti saya artikan. Sallallahu lah kan langsung baca. Asraqal badru alaina. Ya kan? Nah, kenapa nuraiyata? Kan kalian udah ngerti artinya. Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuraiyata la usana. Disambut yang mahalul. Ini kan lanjut mahalul qiyam kan? Langsung asraqal badru. Asraqo mencorong bersinar. Apa al badru? Nabi Muhammad yang menyerupai bulan purnama. Maksudnya asraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Maka menjadi samar-samar. Khofiyah gitu loh. Ikhtafa, fahtafat minhu, sebab baginda Nabi apa al buduru, purnama-purnama yang lain. Nabi-nabi yang lain akhirnya samar, kalah terangnya dengan baginda Nabi. Itu kan biar paham maksudnya. Asraqal badru alaina faltafat minul, ya kan, mislahu senit maro'aina qattu ya wajah sururi. Halo ya Nabi, ya kan. Terus ya Habibi ya Muhammad. Ya Habibi bukan Habib yang terkenal itu, bukan. Ya Habibi, hai kekasihku baginda Nabi. Ya Habibi ya Muhammad dan seterusnya lah. Oke, sekarang ini baca biar paham. Termasuk orden kok biar tahu lu. Ayo, walamma tamma min hamli, dari kemarin harusnya saya tekankan begitu. Ntar baru dilanjut. Wa muhayyang kasyamsi min kamudi wa asfarat anhum lailatun gharra'u. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma di ini dulu, Bang. Lagu dulu. Ya coba kalau emang suara lu cakep, suara lu kan kadang-kadang kayak begitu halilintar. Ayo laguin dulu, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masuril aqwali marwiyah. Makanya di lagu yang enak. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyah. Bisa nggak? Walamma tamma min hamlihi syahrani. Udah laguin sama Artin biasa aja dah. Lagunya nggak enak bisa didengar. Aska belajar lagu ya, maksudnya diseniin begitu. Loh, seni itu penting. Ya coba lu azan kalau nggak dilakuin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak apa enggak? Coba. Akbar, Allah Akbar. Allah, halah. Tahu nggak maksudnya? Loh, lagu juga penting, seni. Begitu loh. Ayo, yang penting minimal artinya tahu lah. Gitu loh, ayo. Walamma tamma, dan ketika sempurna min hamlihi, dari kandungannya baginda Nabi, apa syahroni 2 bulan, ala masyhuril aqwali, atas masyhurnya pendapat-pendapat, al marwiyati yang diriwayatkan. Tubuh via, maka wafat bil madinati, di Madinah, al munawarati yang dipenuhi cahaya. Ya. Siapa abuhu,
bapaknya baginda Nabi Abdullahi, yaitu Sayyid Abdullah. Ya. Wakana dan Nah, punya adab ya. Maksudnya punya adab gini. Ayahanda Nabi kan nama aslinya kan Abdullah, ya kan? Nah, cuman kita ini siapa ke Nabi? Harus ada unggah-ungguh sopan santun. Nah, kita dalam konteks belajar takzim kepada baginda Nabi, termasuk takzim kepada abahnya baginda Nabi ya. Masa lu panggil namanya langsung, tambahin siapa Sayyid Abdullah, kan keren kan? Ngerti gak maksudnya? Loh, jadi nggak usah marah-marah nyebut Sayyidina, selawat yang diajarkan oleh baginda Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada yang rubah ditamin Allahumma sholli ala Sayyidina, nggak begitu pemahamannya. Kita ini belajar Safinatun Najah, ya kan? Karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani aja juga menganjurkan pembacaan itu. Walaupun Nabi pernah bersabda, la tusayyiduni. Nabi pernah bersabda begitu. Jangan panggil saya Sayyid, kata Nabi. Itu adalah bentuk tawaduknya Nabi. Hadis yang lain, Rasul juga mengatakan, ini tolong dikombinasikan, dengerin, jangan bercanda al. Cengengesan gue tampol kalian tuh. Satu riwayat Rasul mengatakan la tusayyiduni. Jangan panggil saya Sayyid, dengerin lu. Suruh ini cengengesan melulu lu. Tolong jabarin. Yang benar lo jabar. Nah, gitu. Nabi pernah bersabda dalam kesempatan yang lain, ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhro. Saya adalah pemimpinnya, sayyidnya Bani Adam, wala fakhro, dan bukan sombong. Ngerti maksudnya? Wah, ketika baginda Rasul menyampaikan la tu sayyidu, itu bentuk tawaduknya Nabi, gitu loh. Ayo lanjut. Wakana dan ada siapa Sayyid Abdullah Qaditaza dipraktekkan ilmu tajwidnya. Qaditaza itu betul-betul bepergian siapa Sayyid Abdullah bi ahwalihi, ngorok bi ahwalihi dengan paman-pamannya Sayyid Abdullah, Bani Adin, yaitu Bani Adin. Minat ta'ifati, nyatanya dari golongan An-Najariyati, yang bangsa Najariyah. Nah, maksudnya kabilah Najariyah. Ayo. Wa makasa, dan bermukim siapa Sayyid Abdullah fihim dalam Bani Adi, syahron dalam sebulan. Sakiman, karena sakit. Hale orang yang sakit. Itu sakiman pakai kof ya, makanya belajar fasih. Ayo. Yo anuna, yang direpotkan siapa Bani Adi, sukmahu pada sakitnya Sayyid Abdullah. Kalau dalam sarahnya bi fathata ini dengan dua fathah berarti sakomahu. Cuman kalau di dalam rawi kan wa makasa fihim syahran saqiman yu'anuna sukmahu kan gitu ya. Nah, kalau dalam syarah bi fathata ini masdarun qiyasiyun au bi dhammin fasukunin masdarun simaiyun. Apa maknanya sakomu atau sukmahu? Ai maroduhu atau wila, sakit yang lama, itu maksudnya sukmahu. Jadi lafadz sakom itu boleh dibaca sakomun, masdarnya loh. Kalau sakomun itu namanya masdar qiyasi. Tahu masdar qiyasi? Masdar qiyasi itu masdar yang mengikuti jalur. Doroba ya diribu dorban. Itu masdar qiyasi, ngikuti wazan fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ngerti? Nah, sakomun kadang dibaca sukmun.
itu namanya masdar simai. Apa masdar simai? Dengerin. Ini walaupun ngaji rawi, ngaji sorof. Simai itu maksudnya masdar yang didengar dari orang Arab. Begitu loh maksudnya. Nah, simai itu kadang-kadang malah familiar dalam penggunaan setiap hari. Jadi masdar terbagi dua. Ada masdar kiasi, itu standar. Patokan bahasa ya kiasi. Ada namanya masdar simai. Nah, kalau simai itu biasanya layu kosu aleh, nggak bisa dikembangkan, nggak bisa dikiaskan. Ayo, sukmahu pada karena sakitnya, gitu loh. Ayo. Sukmahu karena sakitnya Said Abdullah. Ya. Wasakwahu dan keluhannya Said Abdullah. Ya. Walamma tama dan ketika sempurna. Ya. Min hamlihi dari kandungannya baginda Nabi. Organ nggak apa-apa, siap-siap Don, biar latihan ya. Rojihi atas pendapat yang unggul. Sempurna apa atau ashurin 9 bulan. Ya. Komariatin yang bangsa Komariah. Ya. Ada juga yang baca Komariatun. Karena kenapa Komariatun? Ya, apa? Nyipatin tis'ah. Nah, boleh dibaca Komariatun, sifatnya tis'ah. Kalau Komariatin sifatnya ashur. Boleh-boleh aja. Ngerti kan maksudnya? Oke, ya, maksud saya kalian baca rawi mantap. Begitu loh. Ayo. Wa ana dan sudah dekat li zamani bagi zaman apa yang jalia bahwasanya menghilang anhu. Oh, menghilang? Telah hilang. Oh ya. Anhu dari zaman apa sodahu. Apa soda? Makna asalnya haus. Ya, maksudnya haus. Musim kemarau. Pas baginda Rasul mau menjelang lahir, itu musim kemarau, udah mau habis gampangannya, ngerti? Masuk musim dingin gitu loh maksudnya. Ayo. Hadoro hadir ummahu pada ibunya baginda Nabi Lailata maulidihi dalam malam kelahirannya baginda Nabi. Nah, itu sarahnya lihat Lailata maulidihi ay wiladatihi. Jadi itu maulid dimakna wiladah. Maulid itu kan isim zaman, isim makan. Cuman maknanya adalah masdar. Itu biasa dalam bahasa Arab. Bahasa yang penuh dengan sastra. Lailata maulidihi dalam malam kelahirannya Nabi. Siapa yang hadoro? Asyatu. Tuh. Kenapa asyatu itu hadoro? Karena udah dipisah dengan lafaz ummahu dan lailata maulidihi. Jadi enggak hadorot. Boleh hadoro. Ngerti? Nah, kalau bertemu langsung harus ada hadorot. Tuh. Ini pengalaman. Ayo. Siapa Asyatu? Sayyidah Asyah. Maryamu dan Sayyidah Maryam. Finiswatin dalam. Nah, itu finiswatin ay ma'ahunna wa hunna al-hurul hassanu. Finiswatin bersama. Itu fi bimakna ma'a. Makanya pentingnya kita sarahkan itu. Finiswatin ay ma'ahunna. Bersama perempuan-perempuan. Maksudnya perempuan-perempuan itu bidadari. Ketika malam baginda Nabi lahir, Sayyidah Asyah, Sayyidah Maryam bersama para bidadari hadir menemui ibundanya Nabi, Sayyidah Aminah. Ngerti? Dari mana datangnya? Minal hadiratil qudsiyah, dari hadirat yang suci yaitu surga. Ngerti maksudnya? Jadi nggak main-main ini, luar biasa. Nah, kalau kalian tahu rawi seperti itu, masa membaca rawi mau cengengesan? Dan kenapa membaca rawi di malam Jumat? Sakral. Ngerti maksudnya? Maka membaca rawi, perempuan udah dengerin.
Harus memperbanyak membaca sholawat. Jangan asik main hadroh, malah hadroh kalian lahu itu sia-sia. Nah, itu kebalik namanya. Jadi ada istilah menyambut datangnya bulan Ramadan dengan pawai obor dan lain sebagainya, hanya asik main pawai obor, lupa hakikat yang dihormati ini apa. Ngerti gak maksudnya? Nah, kita baca rawi itu membaca sejarah baginda. Nyambung gak maksudnya? Ini main hadil kan untuk mengantarkan supaya khusyuk, senang, happy, ya kan? Nah, happy-nya kebablasan akhirnya salah. Nyambung kan nih? Nah, maka kenapa mentalitas anak-anak sekolah model kayak kalian ini kebanyakan pada berantem? Karena udah jauh panggang dari memahami kesakralan mendengar maulid Nabi. Nyambung nggak? Ini diterapkan nanti, gitu loh. Ayo. Finiswatin beserta perempuan minal hadiroti dari hadirat. Oh, hadirat kan? Pangersa. Dari arah itu loh maksudnya. Al-Qudsiyati yang dibersihkan dari beberapa kotoran. Wa akhoda dan merasakan pada Sayyidah Aminah. Ya, lebih tepatnya wa akhoda itu yang mengenai. Ya kan akhoda itu. Ya diartikan merasakan nggak boleh. Ayo. Siap apa al-makhodu Sakit sebab mau melahirkan. Nah, baginda ibundanya baginda Nabi Sayyidah Aminah ketika malam itu dihadiri oleh Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam bersama para bidadari dari surga. Akhodahal makhodu. Sayyidah Aminah merasakan rasa sakit karena mau melahirkan. Nah, kalau bahasa Jawanya ngerasani. Maksudnya ngerasani itu orang kalau ini dengerin nih perempuan loh. Ya kan karena nggak ada laki-laki yang bunting. Ya kan? Nanti kalau kalian ada emak-emak itu mau melahirkan, perempuan itu mau melahirkan biasanya ada wajaul marot. Wajaul wiladah. Sakit tapi karena mau melahirkan. Nah, itu maksudnya. Fawaladathu ayo. Fawaladathu maka melahirkan siapa Sayyidah Aminah pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nuron hale bercahaya yatala lau yang mencorong. Wah, kalau bahasa Jawanya mencurung. Ya kan yang apa yatala lau itu mengeluarkan bias sinar yang luar biasa. Itu kalau bahasa Indonesianya apa tadi menjadi berkilau, mencorong kalau bahasa Jawanya ya. Apa sanahu? Cahayanya. Nah, gitu. Jadi sanahu aidauhu. Oke? Nah, itu kalian sambil baca sarahnya. Sanahu aidauhu wa adho'a ma bainal masyriqi wal maghrib. Bahkan waqala ba'dhum min bahri tawil. Maka mal israqi nuru wiladihi wala ujba fallailu bisubhi yazamu. Maka itu loh telah menghapus zulmal israqi pada gelapnya kemusyrikan apa nuru wiladihi cahaya kelahirannya baginda Nabi wala ujba dan tidak ada jenisnya itu maujud falailu maka bermula waktu malam bisubhi dengan waktu subuh yahzimu itu lari. Apa itu? Apa itu mana ya? Mana kullu nafsin lisamma afari na'lihi
Wa fin nasi may yu'ti munahu wa yukram. Dan seterusnya lah. Udah berapa menit? 2 berapa belum? Belum. Udah besok wa muhayyang kasamsi minka itu. Sebelum ente baca kan sulit itu, mutolaah dulu. Wa muhayyan itu dalam syarahnya bidomil mimi wa bitanwini alal ya, muhayyan. Ya-nya ditasdid ay wajhun. Wa huwa mubtada'un li'annahu musta'nafun maqsu'un amma qablahu. Wa khobaru jumlatu qauli asfarat. Wa muhayyan, dan bermula wajahnya baginda Nabi. Oh ini loh. Kasamsi, yang seperti matahari, minka darimu, muziun, itu yang bercahaya, asfarot. Nah itu qaulu asfarot. Nah, lu carilah apa itu. Apa Munziri? Nah itu kan asfarot. Kalau bahasa Jawanya asfar itu apa? Cahaya kalau subuh itu ramyang apa? Remeng-remeng. Bukan remeng-remeng, ada bahasa Jawa yang lebih pas. Ramyang itu jadi gelap, udah ada bias sinar dari timur. Nah itu udah ya remeng-remeng, tapi kalau remeng-remeng kan kegelapan kan. Ini kegelapan tapi gelap yang udah dominan terang. Itu loh. Asfarat anhu lailatun warra'u. Lah, ini kan jarang dibaca. Terus lailatal maulidil ladzi kana lid-dini sururum bi yaumihi wasdiha'u. Begitu bacanya. Wasdiha, kalau kan yaumanalat bi wad'ihi banatu abim min fakhari ma lam tanal nisa. Wa atat qaumaha bi afdhali mimma hamalat qabla maryamal azra, dan seterusnya lah. Nah besok, nah ini kesempatan kalian ya, itu kan syair semua itu. Nah terus yang mulai besok, wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayyadai alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mumiyan bidzalika rafa'i rasudatihi wa ula wa musyiran ila rifa'ati qadrihi ala sa'iril bariyah wa annahul habibul ladzi khasunat jiba'uhu wa sajaya, dan seterusnya. Nah itu nanti At-Tiril yang halaman 18. Wa dhuhara inda wiladati khawariq wa ghoraibu ghaibiyah irhasan. Itu ada irhas. Irhas itu sama dengan mukjizat. Cuman kalau mukjizat itu kan Nabi udah diangkat Nabi. Nah, irhas itu seperti mukjizat tapi Nabi belum diangkat Nabi. Nabi Muhammad nanti berdagang. Diikuti oleh awan untuk menaungi dari teriknya panas. Itu irhas. Baginda Nabi lahir itu apa, berhala-berhala pada rubuh, setan demit tunduk. Itu irhasnya baginda Nabi, bukan mukjizat. Mukjizat kan setelah Nabi diangkat sebagai Nabi. Ya, itu pentingnya baca rawi di situ. Maka rawi inilah yang turut memerdekakan Indonesia. Selamatan baca rawi. Orang lahiran dibaca rawi. Ngerti gak maksudnya kalian? Supaya jabang bayi tadi mendapat syafaat baginda Nabi, bisa ngikutin perilakunya Nabi. Jangan baca rawi cengengesan. Paham gak? Maka kalau di Jawa, di Sunda, baca rawi itu sakral. Kalau di kita kan masuk di wilayah Bekasi, DKI dan sekitarnya, baca rawi hanya upacara. Itu jangan lama-lama. Ya kan? Yang dilamain malah sekarang ceramahnya. Dulu baca rawi ya tuntas. Gitu 18 Adil nih rampung. Nyambung nggak?
Di kita kan baca dari wa ba'du fa'aqul huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib dan seterusnya lah sampai apa adrillahu maqabrul karim ya wa ba'du apa terusnya ya wa ba'du fa'aqul huwa sayyiduna itu kan ya langsung aja setelah ini Abdul Imla'a kan terus saya itu wa ba'du langsung disuruh wala matama min hamlihi. Begitu nurayat ala usana diri udah berhenti gak dibaca lagi. Ini dengerin. Kalau di tradisi Jawa dan Sunda lu tanya mundiri nih. Ini daerah Jonggol ya. Daerah Sukamakmur, daerah Cipanas, Cianjur, baca rawi itu ya khatam. Ngerti gak maksudnya? Lu tempat lu masih gak, Don? Sekarang di daerah-daerah juga udah ada pergeseran nilai. Ya artinya yang membaca paham artinya. Kayak tadi diartikan. Kan kalian tahu akhirnya. Nanti yang terakhir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Yakhsifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yakhlubu satahu. Wa yasiru fi khidmati ali bisiratin sariyah. Itu akhlaknya baginda Nabi. Rasul mau menjahit bajunya sendiri. Lu dibang suruh nyuci bajunya aja takabur sombong. Padahal mohon maaf kaya dalam tanda kutip. Paham nggak? Disuruh buang sampah, timbang buang sampah doang. Nggak pernah mau. Wah, ini salah kalian dalam memahami akhlak Nabi. Kalian pada main, pada bercanda. Saya ke got bisa bersihin got tiap hari. Kondisi ibu masih sakit, nggak pakai disuruh saya. Ngerti maksudnya? Nah, kita amalkan Maulid Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan jadi anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Paham gak maksudnya nih? Nah, supaya ini belajar akhlak Nabi seperti itu. Kenapa orang lahiran dibacain rawi? Tujuannya ngikutin akhlak Nabi. Orang tuanya kudu tegas, lu dengerin. Anak lu ngaji ya, lu disusulin. Tiba ngaji jam 9 itu disusulin. Ini yang salah anaknya apa orang tuanya? Duanya. Nanti kan lu udah janjian sama bapak lu. Ayah, ntar anu ya, jemput ya. Udah anaknya begitu, bapaknya juga sama aja ya. Cemen. Ya, oke. Ya oke, sementara itu dulu. Kita tutup bersama-sama dengan doa Ghifaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.